Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, kalau permasalahan agama itu dikritisi dengan sains, apa boleh, Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk yang saya pernah ngalami di satu masjid universitas, di situ witirnya itu langsung tiga rakaat satu kali salam. Jadi kayaknya baru buat saya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bisa konsep agama dikritisi dengan sains? Bisa. Tapi tidak semua, saya ulang, tidak semua ajaran agama itu harus sesuai sains. Justru sains harus ikut ajaran agama. Saya kasih contoh. Bagus ini. Kuliahnya di mana dulu? Di Bete. Ya. Dari mana? Asli mana? Oh, Belumbungan. Alhamdulillah. Belumbungan blueberry. Iya. Ayo. Sekarang salah satu contoh masalah iddah. Apa? Iddah. Iddah itu untuk laki-laki apa perempuan? Laki-laki tidak ada. Sambian istrinya mati, belum dikebumikan kawin lagi tidak apa-apa. Tapi itu keterlaluan itu. Tapi ada. Loh ada. Begini ceritanya, jangan dikebumikan dulu. Kenapa? Karena sholat saya supaya tidak berkurang pahalanya. Carikan saya. Ada. Nah, iddah itu alasannya kenapa perempuan melakukan iddah, untuk membersihkan rahim dari sperma suami pertama supaya tidak bercampur dengan sperma suami kedua. Ya, itu alasannya dalam konsep agama. Sains bilang untuk melihat dalam rahim itu ada air mani, ada sperma apa tidak, di sains ada. Apa? USG. Datang saja ke rumah sakit atau ke rumah tempat praktek dokter spesialis kandungan. Bu, saya mau cek dulu bu, apa USG, takut masih ada sisa-sisa sperma suami saya. Dilihat, tidak ada, bersih. Padahal dia baru cerai. Cerai itu baru boleh menikah kembali. Begitu ya? Itu ada iddahnya. Berapa iddahnya? 3 kali masa suci. Betul? Salasatah quru. 3 kali masa suci. Haid suci 1, haid suci 2, haid suci 3. Sudah boleh kawin lagi. Tahu-tahu karena mengerti, paham dari dokter kalau suami pertama air maninya sudah tidak tersisa, akhirnya kawin lagi dia. Tidak menunggu 3 kali masa suci. Itu namanya apa? Sains harus ikut aturan agama. Bukan agama harus ikut aturan sains. Tapi untuk mengkritisi, bukan mengkritisi sih, bukan menyalahkan, tapi mengkritisi. Kok kayaknya dalam sains begini. Itu penting. Kenapa? Fikih itu ada, hukum bisa menjadi ada jika ada illatnya. Illat itu artinya alasan. Alasan juga bisa muncul karena sains. Paham ya? Sama seperti saya kemarin, kenapa enggak langsung saya jawab plus gitu? Mencuri tegangan listrik. Saya mikir masih, ini kadar keharamannya di mana? Karena itu memang milik pemerintah. Begitu ya? Yang mencuri rakyatnya, kan begitu. Karena anaknya. Jadi mikir saya, ini gimana? Ternyata faktor keharamannya mencuri daya listrik itu ternyata merugikan orang lain lah di situ. Jadi illatnya
al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Hukum itu berputar menurut illatnya. Bahkan ada kalimat la yungkaru taghayyurul ahkam bi taghayyuriz zaman. Tidak dapat dipungkiri hukum itu berubah karena berubahnya zaman. Jelas, Mas? Satu. Yang kedua, apa sudah? Sholat witir apa boleh? Boleh, tapi yang lebih utama adalah 2 kali salam. 2 rakaat, 1 salam. Yang satunya langsung 1 salam. Itu yang lebih, yang boleh. Yang langsung boleh juga, tapi lebih utama seperti yang kita lakukan itu. Ya, ya, oke. Ada lagi? Mas? Oke. Belum bungan juga? Larangan berdua. Larangan berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Junan Kiai barusan, ketika menerangi lampu di jalan, menerangi jalan pakai lampu itu, kalau tidak ada izin itu yang dosa itu siapa? Kalau tidak ada izin dari pemerintah atau dari PLN, yang dosa itu siapa? Ini pertanyaannya. Yang kedua, apakah ada zakat provisi? Semisal begini, provisi. Ada pejabat pemerintah yang digaji oleh pemerintah sampai 100 juta per bulan, sampai 500 juta. Apakah itu ada sebagai yang yang dihasilkan dari gaji tersebut, apakah harus dizakatkan? Seperti itu. Seperti lagi Ronaldo itu kan sekian triliun itu kontraknya. Ronaldo, Messi itu apakah tidak ada zakat untuk gaji tersebut? Ini kan melebihi dari zakat emas, melebihi 1 nisabnya emas, 1 nisabnya hewan ternak. Ini yang kedua. Yang ketiga, apakah disyariatkan sholat ketika Rabu Bekasen itu, Rabu terakhir dari bulan Safar itu, apakah disyariatkan untuk sholat? Ya, karena saya pernah singgah di salah satu tempat itu tertanah di daerah Jawa itu. Ini ketika Rabu Bekasen itu sholat, yang anehnya yang saya tidak habis pikir, sholatnya itu beda dari yang biasa kita lakukan. Artinya dalam setiap rakaat pertama, terus ruku, setelah ruku baca Fatihah lagi, ruku terus baca, sudah setelah ruku yang kedua itu baca Fatihah pas ngolok salam itu. Ini kan saya tidak menemukan referensi seperti ini. Tolong ini ada dalam syariat atau dalam kitab yang soalnya ini lama ini yang masih saya pertanyakan dalam hati saya ini, Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama pertanyaannya tadi itu saya juga membaca bahwa ada orang dengan pertanyaan pertama memberikan penerangan di jalan tanpa melewati jalan yang benar, tanpa ke PLN, pasang-pasang sendiri, itu hukumnya dihukumi haram. Kenapa katanya? Setelah saya baca, satu, itu bisa membahayakan kepada diri sendiri. Satu, kalau dia memang pintar, ahli kelistrikan juga. Yang kedua, itu merugikan, akan menurunkan daya listrik kepada pelanggan yang lain. Yang ketiga, itu daya listrik kalau sudah tetap seperti itu akan dibebankan kepada pelanggan-pelanggan yang lain. Begitu Pak Sul ya? Ini Pak Sulyadi orang PLN. Jadi yang bayar orang, padahal belum tentu itu dibutuhkan semua orang. Cuma gara-gara ada orang kaya, tahu-tahu dia pakai lampu merkuri di depannya, tahu-tahu memasang sendiri tanpa lewat jalan pemerintah. Itu enggak boleh. Begitu loh ya. Siapa yang haram? Yang pasang, Mas. Ya masa saya yang haram? Ya tapi ya kalau sifatnya umum dan lewat jalan yang benar, lewat pemerintah, lewat PLN, enggak haram. Tapi kadang-kadang saya bukan sifatnya umum, di depan rumah. Kan begitu kan? Kalau penerangan yang di jalan itu pasti lewat PLN, bukan lewat pribadi-pribadi, tidak. Resmi itu, paham ya? Yang kedua, zakat profesi.
Zakat profesi ini adalah ulama kekinian yang menjelaskan. Ada yang menolak. Kenapa? Ibadah itu harus bersifat ubudiyah, itu harus ada mengikuti hukum-hukum syariat yang telah ada. Ulama-ulama terdahulu tidak ada yang menjelaskan bahwa profesi sebesar apapun harus dizakati. Siapa yang menolak ini? Satu contoh yang menolak adalah Dr. Wahbah Zuhaili yang ngarang ini. Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu Al-Bawsu'ah Al-Fiqhiyah yang mengarang ini menolak. Termasuk ulamanya Mekah, Syekh Utsaimin bin Baz itu juga menolak. Ulama kita Imam Syafi'i dulu memang tidak ada zakat profesi, tidak ada. Kalau perdagangan baru ada. Siapa yang mendukung zakat profesi ini? Satu, Dr. Yusuf Qardawi, satu ulamanya. Terus kemudian Dr. Abu Zahrah. Terus Dr. Abdul Wahab Khalaf. Bahkan dalam muktamar internasional pertama tentang zakat di Kuwait pada tanggal 29 Rajab tahun 1404 atau 1984 sepakat wajibnya zakat profesi. Termasuk saya penceramah harus dizakati kalau sudah sampai pada satu nisab. Ya nisab perdagangan, Mas. Ada dua nisabnya. Ada yang menjelaskan bahwa itu sama seperti nisab perdagangan, tijarah. Berarti kalau nisab perdagangan sama dengan emas 85 gram. Kalau sudah sampai berapa kemarin? Berapa juta? 42 juta. Kalau sudah punya penghasilan seperti itu, apalagi Ronaldo. Kalau Islam tapi Mas, Ronaldo ndak Islam atau salah, Mat Salah yang di Liverpool ya. Iya saya tahu juga. Mat Salah di Liverpool. Iya, itu berapa itu? Berapa M itu? Itu kalau mau mengikut pendapat yang kedua. Jadi begitu ya. Ada yang menjelaskan sama seperti zakatnya harta temuan. Harta temuan, makdan. Harta temuan. Kenapa? Harta temuan. Karena itu rizki yang tanpa diduga-duga, katanya begitu. Wallahu a'lam. Jadi ikuti saja. Sampean kalau mau mengikuti zakat profesi, ikuti aturan pendapat beliau-beliau itu. Yang mana zakat profesi itu caranya bagaimana? Coba baca, ada itu. Kalau tidak mau mengikuti, ikut pendapat yang pertama. Gitu ya. Iya. Terserah. Yang penting ada pendapatnya. Kan saya sudah ungkap semuanya. Mau ikut yang mana? Terserah. Karena ini baru-baru saja pendapat itu ada. Bahkan muktamarnya pada tahun 1984. Sebelum itu belum diputuskan. Yang ketiga, apa? Sholat Sofar terakhir, Rebu Bekasan. Rabu Bekasan. Sholat Rabu Bekasan tidak ada. Tidak ada. Sholat Nisfu Sya'ban tidak ada. Sholat Birrul Walidain tidak ada. Saya begini Kiai mau melaksanakan, silahkan. Tapi niatnya jangan sholat Rebu Bekasan. Tapi niatnya adalah sholat sunnah mutlak. Usolli sunnatan rokataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Doa-doanya ikut itu, silahkan, tidak ada masalah. Jelas? Ya begitu. Tidak ada Rebu Bekasan. Ya tidak ada. Jadi sampean kalau tidak serak, tidak ikuti. Saya tidak serak. Sampai sekarang tidak pernah sholat Rebu Bekasan. Tidak ada. Nisfu Sya'ban, saya tidak serak. Sampai sekarang saya tidak sholat Nisfu Sya'ban. Tidak sholat saya. Tapi ada. Cara sholatnya lain. Bagaimana lainnya? Aduh. Itu membuat-buat itu dalam agama itu. Enggak, jangan. Kalau sholatnya sudah tidak sama dengan sholat sunat, jangan. Yang sampai ruku 2 kali itu kan hanya gerhana kan. Iya kan, gerhana. Di luar gerhana tidak ada itu. Jangan. Apalagi sudah seperti itu. Aneh-aneh itu namanya. Sholat itu hati-hati loh. Kalau tidak ada tuntunannya haram. Sujud itu hati-hati. Kalau tidak ada tuntunannya haram. Sampean tahu-tahu setelah sholat, tahu-tahu sujud. Sujud apa itu? Tidak akan ada orang-orang habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu-tahu nambah sujud. Sujud apa itu namanya? Sujud syukur. Dapat nikmat apa sampean? Sehat kan tiap hari kalau sehat. Nikmat yang tahu-tahu itu mendadak dapat mobil, sujud syukur.
Tahu-tahu anaknya lahir, alhamdulillah. Katanya rencana mau disesar kok enggak disesar. Sujud syukur. Begitu. Hati-hati sujud itu, ya. Hati-hati. Silakan. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di luar tema tentang sosial media. Yang mengikuti zaman pasti punya yang namanya sosial media, tua ataupun muda. Yang saya mau tanyakan, bagaimana hukumnya seorang wanita yang mengunggah foto atau videonya di Facebook atau IG yang bersifat umum yang dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Meskipun kita sudah menutup aurat, tapi kan muka kita kelihatan. Apalagi yang kita unggah foto yang menurut kita menarik dan bisa mendapatkan banyak like atau komen. Apa benar selama unggahan itu tidak kita hapus meskipun kita sedang tidur, memasak ataupun menyapu, dosa kita akan tetap dicatat oleh malaikat. Terus yang terakhir, bagaimana hukumnya kalau itu terjadi pada laki-laki? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menyeruak ada pertanyaan kepada Ustadz Abdul Somad. Bagaimana kalau mengunggah foto wanita di media sosial? Kata Ustadz Abdul Somad, itu fitnah, itu haram. Bahkan kalau meninggal dunia haramnya tetap masih. Kan ada itu ya? Ya ada. Ya bagaimana? Ya beliau punya alasan itu. Ya kalau mau ikut beliau ya haram, jangan mengunggah foto. Jangan mengunggah foto dan jangan mengunggah video. Karena memang wanita itu yang boleh dilihat oleh orang laki-laki hanya muka dan dua telapak tangan. Selain itu memang tidak boleh dilihat. Kalau sampai menimbulkan fitnah, haram. Apa fitnah itu? Menimbulkan syahwat. Ya cantik lah, ya kalau udah cantik. Gitu ya. Ya makanya hati-hati mengunggah video atau mengunggah tutup auratnya. Kalau tidak ditutup haram. Sama seperti berhadapan-hadapan. Itu memberikan kesempatan kepada yang lain untuk berbuat haram. Begitu. Kalau menurut Ustadz Abdul Somad, walaupun tidur tetap berdosa. Ya menurut pendapat beliau, kita hargai itu. Kita hargai. Ya ikuti. Ya dosa terus berarti. Hapus Instagramnya. Foto-foto di Instagram, Facebook, apa hapus. Hapus. Kalau ikut itu. Kalau laki-laki, enggak, apanya yang fitnah laki-laki? Coba dengarkan. Laki-laki itu auratnya hanya terbatas pusar sampai kedua lutut kaki, betul? Kenapa begitu? Karena tidak terjadi fitnah. Belum pernah ada orang tidak pakai baju ke sawah, terus ada perempuan bilang sweet. Tidak ada. Memang tidak ada yang menarik laki-laki. Malah ketampanan laki-laki bukan justru ada di fisik, ada di non fisik. Apa? Di kecerdasan. Laki-laki itu bukan dari muka, dari cerdas. Tambah cerdas orangnya, tambah tampan kelihatan bagi wanita. Begitu loh. Sama seperti ceritanya Dr. Ki Haji Imam Mawardi Surabaya. Ada seorang laki-laki pinter, lulusan ITS kata beliau. Pinter lulusan ITS. Di Indonesia ini setiap melawar wanita tidak ada yang pernah menerimanya karena jelek. Tahu-tahu dia ke luar negeri, dia bekerja di perminyakan, tahu-tahu mendapatkan istri yang sangat cantik. Cantik betul, dibawa pulang oleh dia. Papa orang Surabaya, orang Sidoarjo, katanya Ki Imam Mawardi, kurang tahu betul apa enggak. Yang penting saya ceritakan sesuai ceritanya. Setelah dibawa pulang, orang-orang akhirnya berbicara dengan perempuan tadi dengan bahasa semampunya, bahasa Inggris. Kenapa kamu mau kepada dia? Wong dia jelek sekali seperti itu. Kamu sangat cantik. Apa kata dia? Mukanya unik. Mukanya unik. Jadi karena dia pinter,
Walaupun jelek ada saja alasan perempuan, unik katanya. Luar biasa. Jadi laki-laki itu bukan terletak pada mukanya yang menjadi menarik, terletak kepada otaknya. Kata Sayyidina Ali bagaimana? Aklul mar'ati jamaluha wa jamalur rajuli akluhu. Akalnya perempuan itu yang dipentingkan adalah kemolekan. Jadi pakai apa ya? Ya semua sudah dipakai di mukanya supaya dibilang cantik. Tapi kalau laki-laki, tampannya laki-laki itu terletak pada akalnya, gitu loh. Makanya laki-laki ini kalau pakai baju serampangan, yang penting suci dipakai sudah. Nggak pernah mikir matching apa enggak. Kalau perempuan kan bingung milihnya. Mau pergi arisan masih dipikir ini apa ini. Apa ini. Begitu kan? Iya masih dipikir-pikir. Coba wanita itu kalau mau pakai jilbab kan harus sesuai dengan baju. Iya betul nggak? Iya, matching. Kalau wanita cari jilbab, mau beli jilbab ke toko saya, pasti dibawa bajunya. Disesuaikan. Ini masuk apa enggak ini? Gitu. Kurang coklat, masuk coklat. Kalau laki-laki enggak. Sarungnya sesuai dengan atas, enggak mikir, yang penting suci. Ini Jiholil, ini saya, ini itu. Pakai putih terus. Kata orang, Ki Musle itu bersalin apa enggak ya? Ki Musle itu ganti baju apa enggak? Kok putih terus begitu? Makanya sesekali saya tidak pakai putih di sini. Supaya sampean biar enggak suudon, saya takut sangka enggak salin. Makanya ipar-ipar saya itu di Belumbu kan, setiap ada orang tidak pakai baju putih atau di toko ada baju putih, pasti ngomong begini, Kak Musleh. Karena saya senang baju putih itu. Walaupun kemana-mana pakai baju putih saya. Iya pakai baju putih. Sesekali hanya pakai lengan pendek, tapi harus polos. Kalau enggak polos enggak mau saya. Kurang srek. Kenapa? Saya ingat loh, salah satu kesunahan itu ikut Nabi adalah pakai baju putih. Saya senang itunya. Dan lagi ketahuan kalau kotor. Langsung kotor, langsung dicuci. Pakai baju putih ini, pakai baju putih. Besok putih lagi. Di almari saya coba sampean kalau mau lihat putih terus. Kalau yang batik paling hanya sesekali dipakai. Numpuk enggak pernah dipakai. Kalau putih dia saya pakai. Seneng. Jadi ini yang laki-laki ini mana ada matching enggak ada. Coba ini yang perempuan buka mau kenanya. Kayak kemarin itu kan enggak pakai mau kena itu. Coba lihat. Jilbabnya sama bawahannya. Coba lihat, kan matching. Kalau pink. Allah Tuhan. Lihat. Paham ya? Rul, ayo Rul. Assalamualaikum. Ada seorang laki-laki yang hendak menikah dan laki-laki ini punya dua pilihan Yai. Satunya perawan, satunya janda anak dua. Jadi lebih baik milih yang mana ya? Karena saya saya dengar itu ya, kalau menikahi janda itu katanya pahalanya besar. Jadi pada akhirnya kan janda selalu depan ya. Ya itu saja pertanyaan saya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga enggak batal saya ini. Ada dua pilihan orang mau menikah, satu janda, satu perawan. Mana yang lebih dipentingkan, yang perawan apa janda? Perawan.
Perawan. Rian, perawan. Iya, jangan yang cari yang janda. Kenapa? Itu ada dalam beberapa kitab tentang masalah pernikahan itu, seperti Uqudul Lujain dan apa itu. Katanya satu lebih harum baunya, katanya begitu. Kurang tahu apa yang bau. Kurang tahu saya. Katanya lebih nikmat. Ini makanya saya bilang semoga tidak batal puasa saya. Kamu tahu bagaimana yang dimaksud dengan janda? Janda itu bukan berarti pernah kawin. Hilang keperawanan gara-gara zina atau syubhat juga janda. Padahal dia belum pernah kawin halal. Cuma keperawanannya hilang. Itu janda namanya. Pernah berzina, pernah wati syubhat. Wati syubhat itu begini. Satu contoh, tahu-tahu dia menikah, kan syubhat itu ya. Tahu-tahu dia menikah, kok pas ternyata dia kok saudaranya. Ada kasus itu. Ada orang yang sering kawin, cerai di sana kawin, akhirnya ayahnya meninggal dunia. Tahu-tahu anaknya sudah sama-sama besar, enggak tahu kalau ini saudaranya, tahu-tahu dia menikah. Padahal itu adalah saudaranya. Setelah ketahuan itu saudaranya, maka itu akhirnya cerai dan itu namanya wati syubhat. Wati syubhat karena enggak tahu. Itu juga sudah janda. Ya, sudah janda. Atau berzina, janda juga. Jelas. Mana yang harus dipilih? Biker, perawan. Iya. Itu kan janda yang punya alasan seperti itu. Janda yang punya alasan lebih baik mengawini janda karena pahalanya besar, karena bisa menolong anaknya. Kan alasan janda itu. Supaya bisa dikawini yang lain. Ada-ada saja sama. Saya tidak pernah dengar. Ya orang tuanya kan sudah meninggal dunia. Orang tuanya meninggal dunia. Kalau kecuali orang tuanya memang tidak meninggal dunia, tidak diberitahu. Kalau orang tuanya meninggal dunia, tidak meninggal dunia, yang jelas diberitahu kalau ini saudaranya. Apaan lah ada umur, sekut bin kabinan. Apaan lah ada umur. Tapi ternyata sana mereka akapin, pas tebak akad ternyata. Saya kata, ya tak dus, ya apaan lah ada umur. Amun beda umur, itu usah pakai akapin. Saya lagi. Oke. Ya ayahnya juga sudah tidak tahu. Anaknya ada di mana sudah tidak tahu. Terlalu banyak dia menikah. Saya pernah bertemu dengan orang laki-laki yang pernah menikah 60 kali lebih. Hidup masih orangnya sekarang. Kemarin ngundang saya, beberapa bulan yang lalu ngundang saya. 60 lebih. Apa dia bilang? Ampun rah, jadi nguti akira. Ada memang, gula pun lemare. Ya mau lemare pak orang tak beki. Ada lain, silakan. Perawan Malia, jangan janda. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Kiai menjelaskan masalah carok, kan yang mati juga masuk neraka, yang hidup juga masuk neraka. Yang saya tanyakan seperti ini, misalkan kan yang harus diperjuangkan harta, agama, tuh istri. Misalkan satu contoh istri selingkuh. Jadi saya itu harus gimana? Maksudnya kalau carok, kalau saya itu tengkar, kalau saya kalah masuk neraka, kalau menang juga masuk neraka. Jadi minta penjelasan dari Pak Kiai. Cari perawan lain. Saya kalau istri saya umpama selingkuh, saya berikan kepada yang laki-laki. Kenapa? Buat apa saya mau carok-carok? Buat apa? Karena memang yang perempuan itu sudah mau kepada laki-laki lain. Buat apa? Yang dipertahankan itu istri yang mau diperkosa. Kan begitu. Tahu-tahu istri mau dirampok, di rumah mau dirampok. Sekuat tenaga kita harus membelanya. Kalau memang sudah mau di atas ranjang, kasihkan wong perempuan banyak.
Mati konyol itu. Mati konyol. Harga diri. Yang harga diri buat apa? Ketimbang kita masuk neraka nanti. Yang harga diri itu apa? Kalau ada rampok, tahu-tahu kita mau dibunuh, sekuat tenaga kita membalas. Mempertahankan diri, mempertahankan anak, mempertahankan harta. Harus itu. Kalau kita memang sudah tidak bisa membalas, ya sudah. Berikan hartanya. Kalau sudah tidak bisa membalas. Sama seperti ceritanya Umar ibn al-Khattab. Bersama rombongan, tahu-tahu ada orang mencegah beliau. Jangan masuk desa situ, Sayyidina Umar. Kenapa? Di situ ada penyakit taun. Akhirnya Sayyidina Umar tidak ikut jalan itu, cari jalan lain. Ditegur Sayyidina Umar, apakah Anda tidak percaya kepada takdir? Justru saya pindah dari tempat itu ke tempat ini, justru itu karena saya percaya takdir. Menghindar dari takdir yang jelek menuju kepada takdir yang baik, gitu katanya. Seperti ini. Tembok ini sudah mau roboh. Saya masih duduk di sini. Salah saya. Karena percaya takdir. Kalau pas waktunya roboh ya roboh. Kalau takdirnya tidak roboh, tidak roboh. Tidak usah mikir takdir, wong ini sudah miring. Sampean begini, ada rampok. Kalau sampean lewat ke timur ada rampok. Kalau lewat barat aman. Lewat barat sampean. Jadi kalau sudah ada bahaya, hindari. Lah, pas pada waktu itu kita rampok, kita dirampok kan? Kita dirampok. Dan bisa kita membalas, ayo balas. Tidak ada masalah. Dan istri dibela karena mau diperkosa, dibela. Mati tidak apa-apa. Matinya tidak konyol itu. Anak kita mau dibunuh, balas kita membalas. Duel kita. Keluarkan semua, teku sekelan, teku sekilo. Duel. Tapi kalau memang istri kita selingkuh dan tahu-tahu memang sudah ada masuk ke rumah orang atau memasukkan orang lain ke rumahnya sampean, kasihkan, konyol sampean. Konyol sampean kalau carok. Bagi. Nyari lain. Nyari lakoh. Reng bini apa jadi? Kan begitu kan? Itu kan berarti wanita yang memang sudah tidak sanggup untuk apa? Untuk iya. Jelas? Sudah, ada lain? Oh, ada wanita itu terakhir itu, tengah. Ada masih, iya sampean. Mari, tidak apa-apa, saya masih kenyang. Mam, kebudi mam, kamera mam. Muslimat ini tambah seru pertanyaannya ya. Ya, mari tambah berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di luar materi Pak Kiai. Pertanyaannya, bagaimana hukum wanita dewasa yang sudah berkali-kali mengalami haid tapi dia kurang paham tentang masalah haid? Yang saya tanyakan, bagaimana hukum-hukum haid sebelum wanita itu tahu hukum-hukum haid tersebut? Yang kedua, bagaimana dengan bayi keguguran, apakah harus didoakan meski belum umur genap 4 bulan? Soalnya menurut sebagian orang-orang awam, dulu bayi tersebut harus tetap didoakan karena masih termasuk keturunan dari kita. Yang ketiga, ada yang bilang anak itu didikannya harus dengan cara halus. Bagaimana cara mengatasi anak nakal sekiranya anak tersebut tidak melawan orang tua? Kadang anak nakal sampai menendang-nendang orang tua tersebut. Apakah boleh mendidiknya dengan cara kasar? Bagaimana sikap orang tua mengatasinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama ini saya mau jawab sekedar usulan. Wanita itu memang wajib mengetahui, memahami tentang haid, gitu ya. Saya rencana memang mau mengundang di sini diklat haid 1 hari. Mau sampean? Yang laki-laki enggak usah. Kenapa sampean? Sampean mau haid juga. Mau ikut laki-laki? Ya. Saya mau mengundang Kiai Nur Hashim itu dari Pasuruan tapi kawin ke Bangkalan, memang ahlinya. Ini wajib memang. Wajib tahu. Yang laki-laki juga kalau mau tahu
Di situ sampean cuma hanya dibebani beli bukunya beli. Kalau kiainya saya yang mau nanggung. Sampean enggak usah ikut-ikut. Saya mau nanggung. Cabis nah, tak tahu kan cabis nah. Orang searea bentah bah tak cabis nah. Setiap yang bulan pasaan. Halalan ini pasaan tak. Itu ya, enggak gurau, tapi agak serius. Jadi sambian beli bukunya itu ada. Bahkan beliau sekarang sudah menciptakan kalkulator head. Kalkulator head, sambian headnya kan kadang enggak teratur ya, enggak teratur begitu. Itu harus tahu jamnya, harus tahu waktunya, jamnya jam berapa mulai head, itu dicatat di kalkulator itu. Terus kemudian headnya nanti suci tanggal berapa, kemudian diketik, tat, itu ketemu. Jadi yang dianggap head tanggal sekian. Yang bukan head tanggal sekian. Sudah menciptakan itu sekarang. Itu mau saya datangkan ke sini. Mau ya? Mau. Saya mau konsultasi, mau telepon. Tapi itu harus sehari tapi. Bingung sampean. Minggu ya? Sehari. Itu ada nadoman-nadomannya di bahasa Indonesia kan. Jadi dan itu live biasanya. Beliau bawa alat sendiri. Tapi tempatnya tetap di sini sampean. Dia harus diperhatikan. Laki-laki juga kalau mau tahu khawatir istrinya tidak paham, sampean yang paham gitu ya. Ya, sepenting sampean beli bukuna, dekian menjabisna gula sing ngator. Pon, tenang. Yang kedua. Pertanyaan yang kedua, apa sudah Mbak? Suaranya mana sudah? Tentang masalah apa? Oh, anak yang keguguran kurang 4 bulan itu masih belum berbentuk janin, sudah berbentuk janin tapi belum nafkhir ruh, belum hidup, itu apa didoakan? Begini, bayi keguguran itu atau anak qoblal bulugh sebelum balik itu kalau mau didoakan adalah doanya dari Nabi itu, jadikanlah dia sebagai simpanan orang tua yang akan menunggu orang tua di surga. Gitu doanya. Gitu ya. Bukan didoakan Allahumma firlahu warhamhu. Ampuni dosa-dosanya. Ada bayi diampuni dosa-dosa memang tidak punya dosa. Begitu ya. Ya, yang ketiga, apa boleh kita mendidik anak dengan kasar padahal dia nakal? Ya. Begini, saya mau cerita. Nabi itu pernah suatu ketika menegur sahabat karena sahabat itu pernah melihat Nabi mencium cucunya, dicium. Ditanyakan oleh sahabat itu, Anda masih sempat mencium anak? Oh iya katanya. Loh sampean, saya punya anak 10 belum sempat pernah menciumnya. Akhirnya Nabi menegurnya, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mencintai orang, tidak mengasihi orang, dia tidak akan mungkin dikasihi oleh orang lain. Anaknya tidak mungkin mengasihi, satu. Yang kedua, pernah suatu ketika ada bayi, ada anak kecil digendong oleh Nabi, tahu-tahu kencing. Diambil oleh ibunya dengan paksa. Ditegur oleh Nabi, kencing anakmu ini akan hilang dengan air. Tapi kagetnya hati anakmu ini tidak akan hilang pakai apapun. Jelas? Jelas. Tapi kalau hanya dibutuhkan seketika dipukul, seketika beberapa tahun atau beberapa bulan dipukul, kan itu memang niat mendidik, tidak ada masalah. Contohnya, umur 10 tahun tidak sholat oleh Nabi diperintah untuk dipukul. Paham ya? Paham, ya begitu. Mana sudah? Sampean? Mari. Mana mic-nya? Ini pertanyaan terakhir ya, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai tadi menjelaskan al-qatil wal maqtul finnar. Iya, ini pada saya tadi Pak Kiai. Terus yang ditanyakan saya sekarang yang membunuh itu kan masih hidup Pak Kiai. Ini terus mau bertobat gitu. Bagaimana cara tobatnya? Terus yang kedua ini Pak Kiai. Oh. Durasinya sudah lebih setengah jam, 1 jam setengah sudah. Biasanya kita 1 jam.
Yang membunuh itu masih ada apa tidak kesempatan untuk bertobat? Ada. Pernah membunuh orang, taubat saja. Taubat. Andaikan di negara Islam harus dibunuh juga itu. Tapi berhubung Indonesia bukan negara Islam, tobat. Ya tobat, kan banyak cara tobat. Kalau ada yang mandi tobat, sholat sunnah tobat, kan ada ya. Setelah itu perbanyak baca istighfar, perbanyak baca istighfar. Insya Allah diampuni. Kan yang tidak diampuni cuma satu, syirik. Ya. Buktinya di hadis Riyadhus Shalihin. Soalnya ya, orang yang membunuh berapa orang? 99 orang. Tanya kepada seorang, apakah saya diampuni telah membunuh orang 99 orang? Tidak. Akhirnya apa? Yang bilang tidak dibunuh juga. Akhirnya lengkap 100. Tahu-tahu diberi cara, datanglah kamu ke daerah ini, kamu sembari membaca ini, kamu datang ke sana minta ampun kepada Allah. Tidak sampai di situ, pertengahan lebih sedikit dia meninggal dunia. Tahu-tahu diampuni kok. Itu 100 itu. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan.